Kasus kekerasan seksual dan narkotika di kalangan kampus. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Tindakan. Kekerasan seksual dalam bentuk tindakan biasanya dimulai dari melihat, berlanjut ke meraba hingga melakukan kekerasan seksual. Kedua, lisan. Kekerasan seksual lisan dapat berupa gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks, istilah seksis yang membuat tidak nyaman atau merendahkan, mengenai tampilan, bentuk tubuh, atau pakaian seseorang. Ketiga, tertulis. Kekerasan seksual tertulis atau dalam bentuk gambar seperti memamerkan gambar perempuan sebagai objek seks, emotikon berbau seksual, mengirim email, surat, pesan, gambar cabul, atau bernuansa seksual secara manual maupun elektronik. Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang, yang didukung oleh rape culture, menempatkan perempuan sebagai korban utama. Kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, sosial, dan pendidikan. Pencegahan kekerasan seksual di kampus dapat dilakukan, yaitu seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan, mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual, dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban. Penanganan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban kepada kampus seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Pelayanan yang diberikan dapat berbentuk layanan medis, psikologis, konseling, pendampingan, dan penyediaan tempat tinggal bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba di kampus. Secara umum, pengertian narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, dan penglihatan dikarenakan pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter. Penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa menjadi permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan serius, mengingat kelompok ini merupakan generasi muda penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkoba sendiri ada banyak. Di antaranya ada gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif atau menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Penyalahgunaan narkoba juga bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Dari sekian banyak jenis narkoba yang sangat rawan disalahgunakan, ada 4 jenis narkoba yang paling populer di Indonesia, yaitu ganja, heroin, kokain atau pasta koka, lalu syabu. Ciri-ciri pengguna narkoba dapat dilihat dari fisiknya, yaitu mata merah, cekung atau sayu, pupil melebar atau menyempit, penurunan berat badan secara drastis, perubahan kebersihan, masalah gigi, wajah pucat, dan bibir tampak kehitaman. Demikian dari kelompok Penunggu Terong, sekian dan terima kasih.